Nah, kan begitu yang benar. Kualitas gambar cukup oke sih. Apa? Jenggot-jenggot gue kelihatan jelas semua. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue sangat excited karena akhirnya setelah ditunggu sekian lama Ricoh meluncurkan Ricoh GR4 dan gue dapat kesempatan dari Ricoh Indonesia buat nyobain duluan. Jadi thank you buat Ricoh Indonesia dan distributornya PT Aneka Warna, dimana gue sudah terpilih untuk salah satu yang mencicipi duluan gitu ya. Ini bener-bener racun banget sih. Dan kalau kalian ngikutin channel ini, gue tuh salah satu penggemar berat. Walaupun gue tidak punya ya, tapi gue penggemar berat Ricoh GR3. Dimana setiap kali ada rekomendasi seputar kamera street paling recommended, nomor 1 selalu gue taruh Ricoh GR3. Dan akhirnya sekarang hadir juga, setelah kemarin tuh yang nongol malah kayak pembaruan sedikit gitu ya. Dan sekarang akhirnya keluar juga beneran yang versi keempatnya, GR4. Gue sangat excited. Dan di sini kita bakal unboxing serta first impression aja ya dari si sampel unitnya ini. Oke, gue nggak akan berkomentar banyak. Gue juga nggak tahu sih mau nunjukin apa aja kalau dari dusnya ya. Dusnya simple banget. Lalu ini ada kertas-kertas welcome to the world of GR bla 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 bla. Kita langsung unboxing. Nah, ini di sini dapat buku panduan, lalu mungkin kartu garansi kali ya. Tapi ini kan bukan barang jual ya, jadi harusnya belum ada kartu garansi Indonesianya juga. Nanti kalau kalian udah beli harusnya udah ada dari PT Aneka Warna. Dan ini dia kameranya. Ini kayaknya silo banget atas nih. Bentar, ISO-nya tinggi banget tuh. Ya nggak apa-apa lah. Kita lihat. Mungkin nanti harus kita terangin lagi ya kalau soalnya barangnya hitam kan. Oh, ntar lu. Oh, dia di sisi bawah, aksesorisnya begini nih. Kayak puzzle gitu ya. Dan ya itu ada strapnya. Strapnya kecil sekali ya buat di ini soalnya wrist strap gitu. Lalu baterai, kayaknya ini harusnya buat baterai, tapi baterai udah nggak ada, mungkin udah di kameranya. Lalu kita lihat ada apa lagi. Di sini ada kabel C ke C. Oh iya, gue jadi seru sendiri nggak ngasih lihat kabel C ke C gitu ya. Yang ini udah kayaknya yang samping-samping sini nggak ada apa-apa sih. Jadi cuman itu doang. Beberapa aksesoris tambahannya. By the way, sebelum kita buka si kameranya ya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto yang udah mau berakhir, karena berakhirnya tuh terakhir batas sapinnya tanggal 31 Agustus ini. So, kalian jangan sampai ketinggalan. Lombanya ini buat pemilik preset creature kita. Buat kalian yang udah beli dari lama, kalian bebas buat ikutan free tanpa dipungut biaya apapun. Tapi buat kalian yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher Merdeka buat dapat diskon tambahan lagi. Buat info lengkap seputar lombanya, kalian bisa cek di situ. Gua akan coba untuk kasih card buat info pas announcement-nya. Oke, balik lagi ke kameranya. Ini seru banget. Gue dari megang aja tuh udah tertarik loh, karena kalian bisa lihat deh dari bungkusnya ini kecil banget gak sih? Gitu, ini kecil banget gitu. Dan ini memang yang selalu gue suka dari Ricoh GR gitu ya. Dari gue make GR3 tuh kayak gini. Oh begini terbalik. Ah ini dia. Hangat. Ya karena ini udah dibuka sebenarnya, dan mereka katanya habis update firmware sebelum dikirim ke gua, dan ini langsung banget gitu ya, gua langsung bikinin unboxingnya. Dan ini kecil banget sih, ini kecil banget, tipis. Dan kalau kalian udah lihat review di luar sana, itu dia jadi lebih tipis dibandingkan versi sebelumnya, yang membuatnya akan lebih compact buat dibawa-bawa, yang pastinya membuatnya jauh lebih menarik lagi. Kalian bisa lihat ini tipis banget nih, dan dia bawa lensa coy. Ini kayak ukuran mounting doang gitu ya, sedangkan dia bawa lensa dengan mekanisme yang dia masuk ke dalam. Kita akan coba buat nyalain, karena salah satu poinnya Ricoh itu juga di jajaran GR ya, dia bener-bener point and shoot. Ada baterainya, kok dia tidak nyala? Nah, baru nyala nih. Kayaknya mungkin abis update, belum diniin. Tapi kita ulang lagi ya, ulang lagi. Karena ini harusnya kamera point and shoot gitu kan. Soalnya ngeliat satu momen, wah. Kenapa dia ada bootingnya gitu ya? Oh, karena dia merasa seperti baru lagi. Kita jadi set ini lagi. Benar, ini mungkin gue set dulu. Karena gue tidak puas dengan tampang seperti itu. Maksudnya ini bulan berapa sih? 8. Kita ulang lagi karena gue belum puas. Nah,
kan begitu yang bener gitu ya. Emang baterainya udah mau habis juga sih, nanti mungkin kita ya buat pengetesan nanti kita cas dulu, tapi nah gitu loh. Coba lihat layarnya nih, ready untuk nge-shoot. Bus gitu. Sedangkan kalau tadi tuh ada bootingnya, ada logo GR gitu, kayak bukan GR banget gitu. Jadi ya ini baru udah beres, jadi kita harus setting dulu. Dan ya ini mantap banget sih. Fokusnya kayaknya jauh lebih enak deh. Kalau nggak salah dia ada tracking juga fokusnya sekarang, jadi akan jauh lebih cepat buat ngejar momen. Dan gue akan jelasin sedikit juga beberapa improvement yang lumayan besar. Pertama, dia bawa sensor baru. Hampir semua di sini tuh baru sebenarnya. Dia bawa sensor baru 25 megapiksel, dan di kamera sekecil ini dari yang GR3 juga sama sih. Dia bawa sensor itu udah APS-C. Gitu ya. Jadi gila banget, dan sekarang tambah tipis lagi gitu ukurannya, padahal sensornya udah APS-C. Lalu dia membawa lensa dengan desain baru juga katanya. Jadi bukan lensa dari GR lama dibawa ke sini, enggak. Ini newly design, dimana dia focal length-nya itu 18 mm, yang ekuivalensinya kalau ke full frame mungkin sekitar 27-28, mungkin sekitar itu. Tapi ya di sini 18 mm untuk APS-C gitu ya. Ya kita sih familiar karena kita biasa pakai Fuji yang emang APS-C juga gitu kan. 18 oke lah, masih cukup wide. Dan mungkin kalau di crop dikit itu bisa dapat focal length yang versatile. Focusingnya cepet sih, enak gitu ya. Nah, yang gila lagi adalah dengan ukuran yang lebih kecil, lensa juga udah bawa gitu kan, dengan mekanisme tadi dia maju, sensor tetap APS-C, dia membawa stabilisasi yang lebih advance dari yang sebelumnya. Kalau yang GR3 itu dia 3-axis sensor shift, sekarang dia udah 5-axis sensor shift. Jadi dia sih bilangnya sensor shift ya, cuman kayaknya itu udah termasuk IBIS gitu kan. Dan dia udah 5-axis juga gitu, udah kayak IBIS proper, yang berarti harusnya sangat stabil buat motret walaupun menggunakan slow shutter. Karena gini, slow shutter itu waktu GR3 gua bisa pede dapet di 1 detik. Kalian bayangin, 1 detik tanpa tripod gitu ya di GR3. Kalian bisa cek review gua seputar Ricoh GR3. Jadi di sini mungkin nanti kita tes ekstrimnya. Mungkin kalau dapat 2 detik udah oke lah gitu ya. 2 detik bahkan itu oke banget sih sebenarnya, karena kita pakai Fuji kayaknya gua nggak pernah gitu ya dapat 2 detik untuk foto handheld. Kalau sampai di sini dapat sih itu sebenarnya hitungannya gila banget gitu. Lalu ini dialnya enak. Yang depan gak bisa diklik, yang belakang dialnya bisa diklik. Bisa buat ganti-ganti itu juga tuh, kayak semacam film simulation mungkin ya. Tapi ini layarnya terlalu terang. Ya pokoknya image profile-nya gitulah, ada beberapa pilihan. Nanti kita ekspor lebih lanjut. Di sini ada trigger buat ngezoom. Ini lagi dipakai buat ini nih, exposure. Jadi ini mungkin modenya lagi full auto ya. Ya. Bukan full auto sih, ini AV, mungkin aperture priority kali ya. Jadi ya untuk exposure compensation-nya dia pengaturannya dari sini. Tapi harusnya sih bisa buat zooming juga kali ya. Ya nggak tahu, nanti kita tes lebih lanjut. Cuman overall ini gila sih. Ini racun banget guys. Ini kamera kecil APS-C yang super racun, yang gue pengen banget sih. Dan dia gripnya juga jauh lebih bagus dari GR3 yang versi sebelumnya lah, dari GR3 gitu ya. Karena di sini colokannya lebih enak, dan iya ini lebih enak gitu. Cuman kalau buat video dia masih belum oke ya harusnya, karena dia tidak ada jack untuk audio. Jadi ya kalau kalian pakai buat konten ya bukan peruntukannya. Tapi buat kayak motret street, gua rasa nggak ada lawan sih. Ini bakal gila banget. Buat harganya sendiri, dia dijual kalau di luar itu harga listingnya dia 1.500 US dollar. Atau kalau kita konversiin aja di Indonesia itu sekitar 24 jutaan. Agak tinggi, tapi gue berharap mungkin bisa lebih murah ya. Berharap gitu, karena kan Amerika itu ada tarif, sedangkan di Indonesia ya nggak tahu ini barangnya made in mana, tapi made in China. Tapi di Indonesia juga harusnya nggak ada tarif yang kayak berlaku di Amerika gitu kan. Tapi ya gue sih berharap nggak sampai 24 juta ya. Cuman memang kalau kalian hobi banget, kalian penggemar GR ini, kalian street photographer atau journalism photographer, ya kalian wajib taruh antrian di toko kamera gitu ya. Karena menurut gua ini bakal jadi kamera yang lumayan digoreng. Ini bakal jadi kamera yang lumayan rame. So kalian kalau udah punya toko kamera langganan, langsung aja taruh nama dari sekarang gitu kan. Kalian tapin kamera ini, karena
Ini sih gila banget sih. Apalagi JR3 itu kan internal memorinya ada ya. Jadi dia bisa pakai SD card sama internal memorinya 2 GB gitu. Jadi kalian lupa bawa memori pun atau memori kalian rusak, kalian masih bisa pakai kameranya. Sekarang internalnya di sini 53 GB. Cuman kalian nggak bisa pakai SD card karena sekarang dia pakai micro SD sebagai cadangan. Ya agak unik ya, tapi ya menurut gua sih pendukung hal seperti ini gitu. Karena internalnya udah 53 GB guys. Ya kalian nggak akan ada resiko ketinggalan memori, kalian tetap bisa motret dan kalian punya space yang sangat luas dengan 53 GB gitu. Jadi menurut gua ini gila sih, ini racun banget. Kayaknya minimum focus distance-nya juga super deket deh. Kita harus moto sesuatu dulu, mungkin ini aja kardus GR. Deket loh ini. Mungkin miring kali ya biar kalian dapat sedikit gambar. Dapat loh fokus. Ini deket loh. Jadi gokil. Dan gambarnya ya kalian sih nggak lihat ya, tapi gue lihat di sini oke banget. Mungkin gue potret sedikit ke arah Wowo. Tahu deh tuh ini serba auto juga, tapi silahkan kalian nilai gitu ya. Atau gue selfie juga kira-kira. Nah, kualitas gambar juga oke sih. Apa? Jenggot-jenggot gue kelihatan jelas semua. Warnanya gue juga suka. Ricoh nih, gila ini JR4 ini racun sih, racun parah. Kalian, apalagi penggemar street photography gitu ya, menurut gue bisa sangat rekomendasikan. Kalau harganya masih ya 20-an bawah gitu ya, mungkin 21, 22 atau mungkin kalau bisa di bawah 20, gorengan sih, gue yakin sih. Karena sekarang JR yang 3-nya aja tuh harganya lumayan naik ya. Ini kalau bisa di bawah 20 mah auto gorengan sih. Tapi ya, itu aja sedikit unboxing dan first impression aja. So far oke banget. Tungguin pembahasan lebih lanjutnya. Semoga bisa ya, karena gue dikasih waktu sangat singkat juga. Karena buat yang fotografer lain juga cobain gitu kan. Tapi ya ini so far bener-bener racun. Oke, paling itu aja. Semoga bisa memberi gambaran buat kalian. Jangan lupa cek lomba kita buat dapat kesempatan menangin hadiah yang totalnya sampai 45 juta rupiah. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.